grup di sesi kedua untuk mempresentasikan mengenai pengecatan mikroorganisme. Next. Baik, untuk isi dari presentasi kami, untuk yang pertama di sini nanti kami akan menjelaskan, memperkenalkan anggota kelompok, lalu yang kedua yaitu ada penjelasan mengenai latar belakang, dan yang ketiga yaitu ada macam-macam metode pengecatan, yang keempat ada fiksasi, yang kelima yaitu ada mikroorganisme gram positif dan gram negatif, dan juga untuk yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi. Baik, sebelumnya di sini saya Kurnia Puspitasari dengan NPM 21002 dengan rekan saya Aditya Wedewangga dengan NPM 21037. Baik, untuk selanjutnya di sini ada materi yang pertama yaitu ada mengenai latar belakang. Jadi mikroorganisme yang ada di alam ini itu kan mempunyai morfologi, struktur, dan juga sifat-sifat yang khas. Nah, jadi mikroorganisme yang hidup hampir tidak berwarna dan juga kontras dengan air itu di mana sel-selnya itu terus disuspensikan. Nah, untuk salah satu cara melihat dan mengamatinya itu bisa dengan cara pengecatan. Sehingga selnya itu dapat terlihat jelas dan juga mudah diamati. Nah, hal dari pengecatan ini juga berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologisnya, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Dan juga mikroba ini kan sangat sulit dilihat dengan cahaya karena tidak mengabsorpsi atau membiaskan cahaya. Nah, sedangkan untuk zat warna ini dapat mengabsorpsi dan membiaskan cahaya sehingga kontras mikrobanya dengan sekelilingnya itu dapat ditingkatkan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada macam-macam dari metode pengecatan. Untuk yang pertama ada pengecatan sederhana. Nah, untuk pengecatan sederhana ini itu merupakan suatu metode yang membutuhkan satu tahapan pewarnaan dengan satu macam pewarna. Jadi pengecatan sederhana ini itu biasanya digunakan untuk melihat morfologi dari sel bakteri, yaitu bisa untuk membedakan fokus, batang, spiral, dan juga susunannya dengan mewarnai sel. Nah, selain itu, pewarnaan sederhana ini juga biasanya digunakan untuk mengetahui tentang bentuk dan juga ukuran sel bakteri. Nah, untuk metode yang kedua yaitu ada pada pengecatan khusus. Untuk pengecatan khusus ini itu biasanya digunakan untuk mewarnai dan juga sebagai sarana untuk mengisolasi bagian tertentu dari mikroorganisme. Untuk pengecatan khusus ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada pengecatan gram, pengecatan Zenelson, ada pengecatan spora, dan juga pengecatan negatif. Untuk pengecatan gram sendiri ini itu biasanya digunakan untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yaitu gram positif dan juga gram negatif, dan berdasarkan karakteristik kimia dan fisikanya. Nah, yang kedua yaitu ada pengecatan Zenelson, yang dimana biasanya itu disebut juga dengan hot stain, yang digunakan untuk pewarnaan bakteri asam. Jadi bakteri tahan asamnya itu nanti akan berwarna merah karena menyerap pewarna karbonfluksen yang dipanaskan. Di mana pada saat pemanasan itu dinding sel bakterinya itu memiliki banyak lemak, sehingga ketika dilakukan pemanasan itu akan membuka dan warnanya itu akan terserap. Kemudian ada pengecatan spora yang dimana itu dilakukan ketika dalam pengamatan spora bakteri dan diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Nah, untuk pengecatan spora ini dibagi menjadi 2. Jadi ada metode Schaefer-Fulton dan juga metode Dorner. Dan yang terakhir itu ada pengecatan negatif yang dimana digunakan yang dimana metodenya itu menggunakan pewarna asam, yang dimana biasanya itu digunakan untuk bakteri yang sulit diwarnai dengan pewarnaan sederhana. Dan pada pewarnaan negatif ini itu dimaksudkan untuk menggelapkan latar belakang dan tidak memberikan warna pada sel bakteri. Next. Baik, untuk yang prosedur yang pertama di sini ada pengecatan sederhana. Untuk pengecatan sederhana ini bisa dilakukan dengan cara meneteskan suspensi yang mengandung bakteri di atas kaca preparat yang sudah bersih. Kemudian suspensi ini itu diratakan hingga tipis dengan diameternya 1 cm. Dan kemudian dikeringkan dalam udara sehingga lapisan tipisnya itu menjadi
noda yang kering, dan kemudian difixer dengan memegang di atasnya lampu spiritus. Kemudian ditetesi dengan larutan staining, yaitu bisa digunakan kristal violet. Kemudian ditunggu 2-3 menit dan dialirkan aquades hingga kristal violetnya itu hilang pada kaca preparat, dan kemudian diamati menggunakan mikroskop. Kemudian ada prosedur untuk pengecatan gram. Di sini dilakukan sterilisasi kaca preparat dan juga objek gelas dan ose pada api Bunsen, dan kemudian mengambil sediaan bakteri dengan ose dan digoreskan bakterinya itu pada kaca preparat atau objek gelas secara merata. Kemudian dilakukan fiksasi untuk kaca preparat dan atau objek gelasnya dengan cara dilewatkan pada api Bunsen. Kemudian disterilkan kembali ose pada api Bunsen. Kemudian dikeringkan dalam udara sehingga lapisan tipisnya itu nanti akan menjadi noda yang kering, dan untuk yang selanjutnya itu ditetesi dengan gram A, yang dimana gram A-nya ini itu Huscher kristal violet dan ditunggu selama 1-2 menit, lalu dicuci dengan aquades mengalir, kemudian dikeringkan kembali. Lalu setelah keringnya itu ditetesi dengan gram B di mana digunakan Lugol's iodine. Kemudian ditunggu selama 1-2 menit dan dicuci dengan aquades kembali. Setelah dicuci itu nanti dikeringkan. Nah, setelah bersih itu nanti dialiri dengan gram C, yang dimana digunakan alcohol solution sehingga alkoholnya itu tampak jernih. Kemudian selanjutnya dicuci lagi dengan aquades dan dikeringkan, kemudian diberi gram D yang dimana berisi carbvolfusin dan ditunggu 1-2 menit. Kemudian dicuci kembali dan dikeringkan kembali. Nah, setelah dikeringkan bisa diamati dengan mikroskop dengan menggunakan minyak imersi. Oke, untuk yang selanjutnya ada prosedur dari pengamatan gel Nelson. Untuk langkah pertama juga sama, dilakukan sterilisasi kaca preparat atau objek gelasnya terlebih dahulu. Kemudian mengambil sediaan bakteri menggunakan OC dan digoreskan bakterinya itu pada kaca preparat atau objek gelas secara merata. Kemudian dilakukan fiksasi kembali pada kaca preparat dan objek gelasnya dengan cat dilewatkan pada api Bunsen. Kemudian disterilkan untuk OC-nya pada api Bunsen. Kemudian dikeringkan dalam udara sehingga lapisan tipisnya itu tampak menjadi noda yang kering, kemudian ditetesi dengan larutan gel Nelson A, itu yang dimana berisi carbvolfusin sehingga menutupi keseluruhan bagian bakteri pada kaca preparat. Kemudian dipanggang dalam nyala api Bunsen sehingga timbul uap di atas larutan pewarnanya selama kurang lebih 5 menit. Nah, akan tetapi jangan sampai mendidih. Kemudian dibilas sediaannya itu dengan aquades, lalu dimiringkan dengan menggunakan penjepit kayu untuk membuang airnya. Lalu digenangi dengan larutan gel Nelson B yang berisi alkohol asam, di mana alkohol asamnya ini berisi campuran 3% HCl dalam alkohol 95% sampai tidak tampak warna merah pada carbvolfusin. Kemudian bilas sediaannya dengan aquades secara hati-hati, lalu miringkan dengan menggunakan penjepit kayu untuk membuang airnya. Lalu kemudian digenangi kembali dengan gel Nelson C yang berisi wafer methylene blue selama 1 menit. Kemudian bilas kembali dengan aquades dan dimiringkan kembali dengan penjepit kayu untuk membuang airnya, dan kemudian bisa dilakukan pengamatan pada mikroskop. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengecatan spora. Iya masuk Dewa.
Ya, baik. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penjelasan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Iya, silahkan Dewi. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya itu, kan tadi di presentasinya Dila, itu tinta Kina itu untuk mewarnai latar belakang